Rapi amat. Iya. Mana sih? Kelas 3 nih, ya kan? Nah, pilih yang mana? Peringati Ical. Oh, kenapa sih, Cal? Ical lagi nggak di sini soalnya. Oh, ini kenapa yang dikasih ke gue? Pakai lah biar Oh. VIP kita ya kan. Hmm. VIP lu. Nggak ngerti lu. Anaknya nggak gaul. Nah, roman-romannya rapih tapi sedih. Aduh. Nah, ya, gimana? Beli kopi lu. Oh iya. Aduh. Udah mau apaan? Kapal api apa Leon Bulang? Liong bulan, bener. Kok aneh nih? Nggak normal dong berarti. Apa? Aneh. Itu aneh. Ini kan aneh. Iya. Aneh challenge. Aneh. Gak usah opening lah anjing. Enggak usah, itu udah mulai. Ya nggak? Ya guys ya. Betul kan Gigi? Itu ya guys ya. Tahu. Oh. Waktu itu siapa yang nanya ya? Oh, udah merah. Betul. Kamera malu dia kan kuno. Orang kuno intinya. Okun. Iya. Okun. Dede kecil main ome. Oh iya belum ada. Diaduk aja. Enggak panas. Ini dong nggak panas. Udah ada. Panasan apa? Panasan lihat dia jalan sama yang lain. Oh. Baru panas dia. Oh, ini rapi-rapi tuh ceritanya mau jalan, tapi nggak jadi. Enggak juga. Oh, Jauh. emang di mana? Sana dah. Oh. Ini kesian tahu yang dengerin nggak ngerti ngomongin siapa dan ngomongin apa. Ya nggak usah tahu juga. Oh, emang kenapa? Kalau tahu juga emang mereka kenal. Coba tahu ada Gua- yang kenal. Gue sekarang tuh nggak mau di umbar-umbar Apanya? kalau punya hubungan. Oh, kalau punya hubungan bang itu. Gue nggak mau di umbar-umbar. Iya. Kan ada lagunya. Apa itu? Umbar-umbar pisang. Kurang lagi. Untung sadar ya. Nggak mau lah. Gue Tapi- pengen kayak Maudi, nggak mau diajuin kayak. Oh, nggak diumbar tiba-tiba nikah. Iya, cuman kan kalau gue kan nggak tahu ya. Iya, nggak diumbar emang nggak ada. Nggak diumbar, tentu putus lagi. Aduh, jangan gitu dong. Nggak diumbar, tentu nikah. Dianya, gue nya nggak. Lu ngomongin gua. Harga. Lu ngomongin gua. Nah, Gak apa-apa kalau emang ngomongin gua, gak apa-apa ya. enggak kan gitu ya. Gimana lu? Gimana lu? Duh, pusing gue. Pusing gue, cewek. Ribet lah cewek-cewek lah, anjir. Tapi kan kalau misalnya menurut ramalan horoskop, lu apa sih? Aquarius ya? Akuarium. Aquarius. Soalnya gue akuarium lebih tepatnya karena Oh. gue Bukan nampung. iya nampung iya gitu deh. Nampung apa dulu nih? Nampungin cewek-cewek sakit hati di situ. Oh, Larinya ke gue. giliran udah senang. Ya udah seneng cabut. Oh. Titit. Enggak. Itu sensor tadi gue mau ngomong jorok. Gue sensor titit. Gitu. Oh, iya. Manual sensornya. Itulah gue lah. Sedih aja jadi gue tuh. Kenapa? Ada yang mau masuk gitu? Diketok. Gue ketuk pintu hati lu. Wah, itu. Dibuka buat orang lain. Orang lain. Gue ngetok. Anjing lu. Aduh, rambutnya Iqbal nih. Ijo. Serius ini tuh percintaan nih. Kita giliran kita bercanda soal percintaan diseriusin. Iya. Giliran serius dibercandain. Tapi gimana kayak gue tuh bingung sama cewek-cewek nggak tahu ya. Gue sih ini sih sepengalaman gue. Banyak pengalaman lu nanti. Bisa ngomong gitu makanya si paling pro. Enggak. Maksudnya, sepengalaman gue sih selama ini kayak nggak tahu ya. Deket nih sama orang. Anjing jadi sampah mulu banyak. Jadi sampahan mulu gue. Anjing emang.
Terus kadang-kadang cewek-cewek ini yang gue deketin nih, atau yang lagi deket sama gue, unik. Uniknya tuh. Mereka tuh, pasti gue nih jelas nih gue nih. Emang gue kurang jelas gimana? Emang gue 3GP. Oh enggak, iya, jelas gue. 4K kan. Udah 4K gue. Tapi mereka milih yang gak jelas, maksudnya kayak atau ntar galau, atau galau. Ini gue bahas yang sekarang, yang kemarin nih. Yang sekarang juga sama, gue lagi deket sama orang. Cuman jauh. Deket atau jauh nih? Iya juga ya. Iya. Tinggalnya jauh. Nggak di Jakarta. Tapi lagi mencoba untuk merakit hubungan yang dekat. Iya. Cuman gitu, dia tuh kayak anehnya tuh, uniknya tuh. Ya itu tadi yang gue bilang, kayak lu malah milih, ya bukan nggak nyalain dia sih, cuma maksudnya kan pilihan dia. Cuman kayak lu ngapain sih buang-buang waktu aja lu gitu. Oh padahal nih gue tuh jelas loh gitu. Wah, assalamualaikum gitu. Sakit ya. Ada lagunya tuh. Terus bersin gokil. Berkil. Wah, gitu. Udah. Bukan kedua. Bersin lagi. Beneran dulu. Aduh. Terus lu udah jelas gitu, jelas-jelas mencintainya apa adanya. Ya. Jelas-jelas mencintainya dengan tulus. Iya. Jelas-jelas berniat baik kepadanya. Itu dia tuh. Tapi sang perempuan ini memilih sosok yang menyakiti hatinya. Iya, lu galau nyapain diri sendiri, lu ngapain lu? Tuh galau, ntar gue lihat. Lu kurang ganteng kali. Iya kan. Padahal udah lu nih. Gue mah gak ada apa-apanya. Nyanyi bisa. Nyanyi sekedar hobi. Tapi jago, bisa bagus kan suaranya kan. Ya. Nyanyi bisa. Ya. Ganteng ya oke lah. Rambut udah pirang. Kemeja buka-buka, kan cincin banyak. Holy Wings VIP. Bayarin. Kalung emas. Tato gede. Tapi masih nggak mau sama lu. Tahu nggak apa? Setelah gue kulik, ternyata gue tidak menarik. Kan lagi diem. Oh iya. Kita nggak ada sound effect lagi sih. Iya. Apa sih yang kurang dari gue? Ternyata setelah gue telusuri, gue kulik diri gue sendiri, wah gue kurang duit ternyata. Kurang kaya. Kan kalau cewek sekarang kan realistis mereka. Kita nggak bilang mereka realistis salah ribet. Realistis atau materialistis nih? Beda nih yo. Realistis kalau gue mikirnya, karena nggak lah, gue kurang setuju dengan cewek matre enggak sih. Ya mungkin matre ada, cuman cowok matre juga ada, cowok matre. Batu matre ada. Batu baterai. Salah. Kalau gue bisa ngebedain. Kayak cewek yang matre sama yang enggak. Kemarin baru. Kemarin kayak ya adalah. Ada perempuan juga. Ada. Udah lama tapi. Berapa tahun tuh? Gak baru-baru ini. Udah berapa tahun lalu tuh? Setelah gue putus, terus baru dong berarti itu masih dong. Baru, cuman udah beberapa bulan lalu. Ya, gue bisa ngebedain untungnya. Jadi anggapan cewek matre itu enggak sih, gue nggak kena. Gue lebih ke realistis, rata-rata sih gitu, soalnya yang gue deketin kayak yang kemarin. Nemunya yang realistis. Ya kayak gue tuh gini-gini, dan gue juga mikirnya kayak iya benar juga sih, kayak mereka kan ya dihidupin sama orang tua gitu kan, orang tua yang ngasih yang terbaik buat anaknya. Udah keluar duit banyak sekian, masa mau dapetin cowoknya yang kayak kita ya kan, gembel gini. Iya lagi. Nih gembel gue dong, lu kan keren nih. Gue kan setelannya doang keren. Kantongnya tetap gembel. Bener lah, gembel. Bukannya sebagian besar atau rata-rata laki-laki sekarang juga banyak kayak gitu ya. Setelannya keren gitu, nongkrong di sana di sini, naik motor ini, mau dipanen begini, naik mobil ini, keren. Tapi aslinya mah gembel. Sosmed posting bla bla bla, asli gembel tetep.
Tapi masih pada mau Nyong. Iya ya. Kenapa ya? Mobil cicilannya belum kelar udah modak-modik dapet cewek. Gembel aslinya. Warkop juga. Duit orang tua juga masih. Oh, mendingan gua berarti. Nah, Duit sendiri aja. nah cuma kan kagak kelihatan Nyong. Masa iya lu deketin cewek, gua duit sendiri nih tapi gembel. Iya. Kan nggak mungkin. Nggak bener. Gimana solusinya jadi? Nggak usah pacaran dulu lah. Capek. Gua kemarin baru baca ramalan zodiak. Iya. Aquarius itu belum boleh ternyata menjalin hubungan karena itu hanya akan menyakiti dirimu sendiri kayak gitu. Baru Jadi, kemarin tuh. Baru kemarin, jadi lebih baik self love katanya gitu. Oh ya udah gue bilang, iya gue balas komennya, gue komen iya deh gitu. Lu berarti salah satu buzo, budak zodiak. Iya. Budi, Budi. budak zodiak. Oh iya, budak zodiak bener. Tapi gue rada kurang percaya sama zodiak. Maksudnya ya ada beberapa yang relate. Ah iya, gue lebih ke situ sebenarnya. Percaya sih enggak. Cuma kalau relate ya udah, kalau enggak ya udah gitu ya. Iya. Benar. Soalnya kan Libra kan biasanya simbolnya kan timbangan tuh, logo keseimbangan gitu, keadilan. Tapi gue jarang mendapatkan perlakuan yang adil nih. Jadi gue kayak nggak tahu. Karena gue ya tengil juga sih. Itu yang lo rasain kali. Bisa jadi sih. Mungkin orang udah ngerasa ngasih yang terbaik. Iya. Oh enggak, mungkin ekspektasi gue terlalu tinggi. Benar. Kayak tadi gue ngobrol sama Damero, gue pengen deh bikin gini. Nah terus itu hippie dong berarti, bukan? Gue sih nggak nganggap itu hippie ya, terserah orang mau nganggap apa gitu. Terus kata Damero, lah kalau nggak dianggap nggak apa-apa, gue udah biasa nggak dianggap. Jadi biar daripada kita menaruh ekspektasi terlalu tinggi ke orang lain, lebih baik tidak. Mungkin lo juga terlalu naruh ekspektasi terlalu tinggi itu dia. Ke perempuan yang lu deketin itu. Dokter cinta gue gini. Walaupun gagal. Enak kopi gue ya. Itulah. Kenapa ya? Kenapa? Kita nggak boleh naruh ekspektasi terlalu tinggi sama manusia. Kayak yang pernah gue bahas kemarin tuh. Karena manusia bisa berubah kapanpun. Iya. Tergantung sikon. Iya. Sikontol panjang. Yes. Situasi, kondisi, jangkauan, pandangan. Sikontol panjang, situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan. Iya. Because people can alter themselves. Apa itu artinya? Karena manusia pada dasarnya adalah sebuah tanah. Di mana itu tanahnya tadi tuh? Gue dapet omongan ini dari orang yang lumayan berpengaruh buat hidup gue. Cewek juga. Kayak semua kayak cewek ya? Cewek. Siapa tuh? Tapi ini satu orang ini yang bisa bikin gue akhirnya move on soalnya sampai sekarang. Tapi dia udah punya cowok. Gue tahu namanya itu. Bisa disebut namanya berarti? Jangan. Jangan. Oke. Daripada cowok. Daripada gue capek ngedit. Iya. Kita harus menghargain cowoknya. Gitu. Kenapa nih kok disebut-sebut nama kamu gitu? Emang kamu bento, ntar kata cewek gitu. Sebut nama aku 3 kali. Ini. Wah, hampir gue sebutin tuh. Anjing, harus nahan ya. Itu dia yang banyak apa namanya? Ya ada hikmahnya pasti dari semua kejadian kan. Kayak gue nggak jadi sama dia, ternyata ada pelajaran-pelajaran yang bisa gue petik dari dia. Umurnya emang lebih tua setahun dari gue. Seumuran gue berarti. Baru ulang tahun kemarin ya, 25 tahun. Oh, Gemini dong dia. Gemini. Wah, Gemini. Gue pernah diingetin sama Kak Ocha. Bininya Dennis. Dia bilang, hati-hati kalau sama Gemini gitu. Kenapa emang Gemini? Banyak kejutan. Surprise. Full of surprise. Tapi Gemini cakep-cakep loh biasanya. Cakep emang. Cakep. Pernah gua mau Gemini juga. Iya. Gitu, surprise terus sih. Emang. Tiba-tiba surprise itu tiba-tiba dekat sama cowok baru gitu. Gue juga di surprisein kemarin ulang tahun gue. Surprise-nya putus.
Sedih. Gak bisa gue bercandain lagi. Iya sih surprise, tapi itu surprise bener. Kaget lu putus tiba-tiba soalnya. Wah surprise banget ya. Terima kasih loh. Surprise lo ini lo. Ya kerja lagi gua, waduh parah gua. Kita udahan aja katanya gitu. Nambah bang, gua bilang nggak bisa. Billing kan gua warnet gitu. Aduh, korek lagi. Lagi ngamuk bercanda gue. Tapi kalau hati lagi sedih tuh atau lagi ada luka di hati itu obatnya cuma ketawa nih. Ketawa. Walaupun emang kadang mood bercanda nggak ada, tapi harus usaha. Gimana caranya kita tuh tetap bisa bahagia walaupun tanpa dia. Ya, gitu. Makanya mungkin akuarium dibilang self love. Gimana caranya lu membuat diri lu sendiri bahagia dengan cara yang simple tanpa bantuan orang lain. Yes. Gue ngerasa kayak selama ini juga gue kayak ngerasanya kayaknya gue terlalu ketergantungan sama obat orang lain deh. Enggak dong. Obat. Nih obat gue emang bodrek lo belakang bodrek. Obat radang. FG Troses obat gue nih. Bodrek ekstra. Kuyung terus. Gue mikir gitu, kayaknya gue terlalu ketergantungan sama orang deh buat ngebahagiain gue. Kebahagiaan gue tuh jadi kayak gue gantungin sama orang. Gue terlalu naruh kebahagiaan gue sama orang lain. Gue sempat mikir gitu sampai akhirnya kayak wah nggak bagus nih begini nih. Gue mau coba mulai berubah makanya dari situ kayak iya bener, soalnya mau orang itu orang yang cinta mati sama lu juga kalau lu gantungin terus tuh kebahagiaan lu sama dia, orang kalau digantungin terus sih capek dong. Iya. Kayak misalkan lu lagi deket sama orang tiba-tiba lu nya digantungin capek kan? Capek. Kalau enggak iya gitu loh. Makanya sebenarnya gue lagi butuh healing. Ke Bali. Nggak usah jauh-jauh Bali. Mana? Gue mau ke Bandung. Makanya nyusulin Ical ya. Sama ngapain lagi? Nyari curug. Curug banyak sini juga. Nggak bagus di sini curugnya. Curug itu di jalan lewat. Enggak ya, kurang. Maaf guys. Nasi goreng. Banyak di jalan nasi goreng. Bisa nggak serius? Enggak. Oh iya serius. Gue lagi nggak bisa bercanda nih. Sekarang ini. Ayo serius. Nggak ada jokes juga nih. Ayo serius sekarang. Tapi emang lu udah serius sama dia? Bisa. Udah serius banget nih gue. Nanya ini. Lebih kekencengan gitu ya, kekencengan. Lebih kekencengan gitu ya. Gimana sih? Lebih kekencengan. Lebih ke aduh. Error aja. Lebih ke kekencengan. Iya. Buru-buru ngomong itu. Rapper soalnya kan. Yang rapper kan aja. Oh iya. Tapi kayaknya emang gue selalu suka buru-buru ya. Nggak bagus gue nih kayaknya. Kenapa? Buru-buru kemarin jong. Aduh. Oi. Yang mana nih? Domisili. Dosimilisi. Wah jangan dong. Oh iya ketahuan. Bukan udah ketahuan. Zong aduh. Enggak lagi gua. Itu nggak ketahuan. Emang Tuhan berarti masih baik sama gue. Masih dengarlah doa gue lah. Kapan lu doa? Setiap waktu. Bagus. Nggak mesti harus sholat kan? Nggak mesti harus sholat kan? Doa dalam hati. Doa dalam hati. Meminta yang terbaik untuk hidup ini. Tapi kekuatan doa tuh parah. Berapa kuat? Seberapa kuat doa lu? Sebut anjing. Keselak. Iya, salah. Aduh. Kalau dulu gue pas mau dapetin mantan gue, emang gue deket sama dua cewek kan, tahu kan? Iya. Doa nih gue nih. Yang satu soalnya nggak jelas nih. Yang satu jelas tapi gue nya nggak yakin nih kan, karena gue belum kenal gitu. Akhirnya gue sholat, kan sholat malam gue. Sholat malam pasti pada nggak percaya nih kalau gue sholat malam. Di Kiki. Atau di rumah? Di rumah. Oh, itu masih di rumah. Oh, di rumah lu masih ya. Masih di rumah.
sholat malam. Di sini juga pernah, di kosan sini juga pernah sholat malam. Sholat berdoa gue. Bener akhirnya gue mintanya soalnya yang nggak bagus itu, yang nggak baik-baik tuh jauhin gitu. Jauh karena saya dari orang-orang yang tidak baik, dekatkanlah orang-orang yang baik pada saya gitu. Terus hilang tuh si itu tuh si BSD. Iya, dekat sama ini sebelah, dekat sama Pondok Cabe. Iya, masih sebelah nih. Putus juga. Doa gue putus kali sana ya. Gue sempet doain putus. Enggak, maksudnya doanya putus, nggak kelar, nggak dilanjutin. Jangan udah dapet ya lu. Gitu. Lupa lu sama gue lu. Udah putusin dah. Nggak boleh gitunya. Giliran ada butuhnya lu minta. Iya. Nggak ada apa-apa lu nggak datang. Tapi kan emang udah sifat dasar manusia gitu kan. Iya. Butuh datang. Ngechat. Basi. Oh, yang mana lagi nih? Masih sama. Oh. Yang ada aja lagi alasan. Apa ya gitu. Apa nih gitu. Apa tuh? Apaan sih? Ada aja alasan nih kan, maaf ya begini gitu. Jadi gue tuh bukan anak bego gitu. Gue pacaran beberapa kali, bukan sombong, cuma maksudnya gue udah bisa bedain. Ganteng lu. Dan tanya, nyokap gue bilang gue ganteng. Nyokap siapa juga bilang anaknya ganteng. Iya makanya. Anaknya cantik. Nyokap lu nggak bilang gue ganteng? Bilang. Lu nggak tahu aja. Aduh aneh banget tiba-tiba si Sam ganteng juga ya. Main diri kagak. Aduh. Gue bisa bedain cewek-cewek yang kayak cuman mau manfaatin doang, yang emang serius tertarik gitu. Judgmental dong lu. Enggak, tapi emang bener gue bisa bedain. Dan itu udah terbukti. Berasa gitu. Berasa dan terbukti. Oh iya lu mau manfaatin gue doang, gue liat-liat lo gitu. Beda sama cewek-cewek yang emang tertarik, beneran tertarik serius sama kita gitu. Mau gitu sama kita. Beda kelihatan. Iya sih. Beda banget lagi, bener. Walaupun apapun itu maunya, walaupun menguntungkan kita juga. Iya. Ini gue sekarang bukan lebih butuh pacar sih. Apa? Lebih butuh temen cewek yang bisa juga kasih ngobrol gitu. Iya. Ada gue satu, cuma gitu udah hilang-hilangan juga. Cuma ya udah, namanya juga temen doang. Kenapa gitu suaranya? Nyangkut. Oh nyangkut. Makan kagak nyangkut. Nyangkut perasaannya ya. Nyangkut nih kayaknya. Gantung sih. Nyangkut kan sih. Kalah dong influencer. Jelas. Kalau misalnya kita mau ngomongin angka, jelas kalah. Cuma popularitas jelas kalah. Uang jelas kalah. Influencer gitu. Sekali story 250.000, udah berapa kali gaji lu tuh? Iya. Gaji gue cuma cukup buat beli beras doang. 1 liter ini. Payah emang si Dimas nih. Pernah lu beli beras di sini lu? Pernah beli. Oh, zaman masih sama sang mantan. Pernah. 1 liter. Bener 1 liter. Aduh. Karena pusing ya kalau misalnya cari cewek buat jadi pacar gitu. Sedangkan secara ekonomi gitu, buat gua aja masih ngepas. Sampein gitu. Cuma kan nggak tahu ya nggak tahu sih, karena nggak ada yang tahu kan. Kalau nggak ada yang tahu, siapa yang tahu? Nggak ada. Ya nama apa tuh ya? Udah apa tuh kita mah? Nggak usah lu tiba-tiba Sunda lu, mentang-mentang Bandung lu. Kan gue orang Bandung. Mak lu orang Bandung. Iya, lu di Jakarta kan lahir lu. Yang tetep lah. Ada Bandung-Bandungnya. Lu nggak lihat muka gue kayak seblak? Oh makanya pada nggak mau kali mau gue, kamu kayak seblak. Iya. Kerupuk kulit basah.
lembek. Lembab banget mukanya gitu. Anjing. Merah lagi. Ada sawinya lagi. Kikil. Tapi lu pernah pikiran buat cabut nggak sih, maksudnya cabut dari Jakarta nih, lu jenuh gitu nggak sih? Pernah, tapi pernah. Gue pengen hidup sendiri di Jogja waktu itu. Sama ke Bandung lah minimal lah, kalau misalnya jauh banget ke Jogja. Tapi hidup gitu ya, buat hidup Buat gitu, hidup, bukan bener. buat jalan. Iya. Itu yang lagi gue rasain sekarang tuh. Kayak anjing di sini. Kemana emangnya lu maunya? Bandung sih. Ih, kenal gitu. Kayak sih, kayak oh enggak. Karena diajak Ical kemarin kan. Bandung. Oh. Kemarin gue masih ada kerjaan di sini kan, nggak bisa. Masih ada tanggung jawab lah gue sih, nggak bisa. Iya sih. Sulitnya emang gitu. Kalau misalnya kita hidup buat diri kita sendiri, ya nggak masalah, nggak kerja gitu. Iya. Cuma kan ada tanggung jawab di balik Benar, semua benar. itu, bukan kita doang. Nah, bagi anak gede, laki. Iya. Makanya kalau ngomongin tanggung jawab, kita kurang tanggung jawab gimana ya? Nggak tahu. Yang Itali, yang Itali kan gitu. Nggak tahu gue juga. Cuma kan balik lagi ya. Sekarang kan era digital, era internet, di mana publikasi lebih penting dibanding kebahagiaan sejujurnya dan sebenar-benarnya. Ya nggak sih? Iya, benar. Iya, karena afirmasi dari orang lain itu sekarang dianggap penting. Itu. Makanya nggak heran juga kenapa cewek cantik mau sama cowok ganteng. Nggak heran. Iya, followersnya banyak. Hmm. Status sosial. Status sosial. Benar. Makanya dulu kan saya juga sempat minder tuh. Banyak banget kan itu kan. Iya. Saya tahu. Nyanyi. Oh nyanyi. Tahu. Tahu dah. Begitu kan sekarang kan di itu satu frekuensi soalnya sama-sama anak alam. Oh, sama yang lagi mencoba untuk mengambil hati sang nona ini. Iya. Yang lagi lu coba juga buat ambil hatinya. Benar. Ada saingan. Musuh dalam selimut. Iya. Tapi apa seru? Persaingan. Kompetitif. Kayaknya lu menang gitu kalau SEA Games ada cabang olahraga buat gue ya. Gue juga bingung. Gue sundit lah. Sundut. Lomba sabar kayaknya gue menang. Bisa. Iya. Ya. Tapi terlalu sabar juga nggak bagus tuh ternyata. Gue kan putus karena itu. Terlalu sabar ternyata gue. Kadang itulah serba salah anjir. Kita maksudnya ada masalah nih. Gue kan mencoba untuk bersikap dewasa lah ya. Takut tambah Dewasa, remix, versi remix. DJ Meja, DJ Eja, DJ M Eja. Sebenarnya itu Muhammad Eja, DJ Meja. Iya kan? Namanya sebenarnya Eja itu. Itu Eja. Pel. Meja dikasih stiker lagi DJ beneran. Aduh, Eja ada aneh sih kelakuan itu. Kurang enggak. Tapi gitu-gitu dia ceweknya banyak. Parah. Banyak asli yang DJ Mokondo. Ya, Modal koneksi doang. Ceweknya banyak deh, sampai heran gue, "Ja, lu kayak gini tuh banyak tuh mau ya gitu." Love is blind, bro. Karena katanya people change. Kayak ese. Ese change. Oh, iya. Terus ya sama-sama ya. Anjing lah. People change. Sama kayak tadi omongan lo, orang bisa berubah. Sebenarnya Kamen Rider tuh visioner. Kamen Rider, Power Ranger gitu. Ultraman. Wah, di masa depan orang banyak yang gampang berubah. Iya benar. Berubahlah mereka. Iya. Banyak versinya juga. Fake tuh mereka sebenarnya tuh. Palsu. Karena nggak ada juga di dunia nyata. Iya.
Sama kayak orang-orang sekarang. Iya. Berubah untuk menjadi yang bukan dirinya, yang tidak nyata, yang tidak mereka bisa nyatakan. Kayak perasaan, susah dinyatakan. Makanya gue nggak terlalu. Lu suka ngiri gitu nggak sih ngeliat orang di sosmed ngupload apa? Sempat ngiri. Apa dulu nih tapi yang diupload? Ya apapun gitu, kayak flexing gitu. Siapa tahu bukan flexing, pencapaian. Iya. Pencapaiannya diposting karena gue bisa sampai tahap ini gitu, mungkin itu. Lu seuzon lu. Nggak bisa gue, kalau gue udah nggak bisa percaya nih. Karena gue udah beberapa kali ngeliat, udah sering banget ngeliat. Gue kan di Vape Store kan, Hexom lu tahu kan? Iya. 3 juta, 4 juta. Datang nih customer nih. Datang set. Dia nanya kan, mod gue, mas itu Hexom ya? Iya. Oh punya masnya? Iya. Gue bilang, oh boleh lihat nggak? Boleh. Gue kasih mod gue. Berapa mas lagi? 3,2. Gue bilang gitu kan. Oh mahal ya? Iya kak. Gue bilang gitu. I'm rich man. Gue bilang gitu. Enggak. Oh, lu ternyata flexing. Lu yang flexing ternyata dari tadi arahnya ke situ. Iya. Nggak apa-apa nyok. Nggak ternyata. Boleh saya storyin nggak? Boleh, cuman kan Hexom gue, lu tahu barang gue nggak pinter ngejaga barang ya kan, jangan barang. Ya. Oh iya. Itu dah. Hexom gue bocel-bocel gitu kan. Terus dia nunjukin di etalase tuh. Mau lihat yang ini mas? Oh iya, gue ambilin, di storyin dong sama dia. Nah aku baru beli ini nih, 3,2 gitu. Terus gue langsung ngomong gitu. Ada yang begitu? Ada. Dari situ gue langsung, awalnya kayak gue biasa aja sampai akhirnya banyak yang begitu-begitu. Terus gue mikir, wah anjing gue bilang nih, sosmed nih ya gitu. Begini nih sosmed nih. Yeah. Dari situ gue mulai kayak, persetan orang mau di sosmed upload apa. Kecuali gue tahu kalau emang dia bener-bener tajir gitu. Yeah. Orang kaya ya udah gitu. Cuman kalau yang nggak kelihatan terus itu gitu, bukan ngejudge juga, cuman kayak udah susah aja gue percaya. Sebenarnya kayak gue ngeliatnya juga, iya sih benar. Kayak ngapain sih gitu. Iya. Nunjukin sesuatu yang kan lu tuh enggak gitu. Ngapain sih lu anjir? Iya. Tuh kalau misalnya emang ya lu sering dong pasti ngeliat di mall-mall yang emang kaya gitu tuh, dandanannya ya udah biasa aja. Ya udah. Don't judge the cover book. Iya. Don't judge the book by its cover. Iya. Udah nggak berlaku tapi sekarang nggak berlaku deh. Karena semua pengen covernya bagus. Benar. Tapi isinya nggak ada. Justru orang-orang yang kelihatan cuman pakai kaos oblong gitu. Itu orang-orang kaya yang sesungguhnya biasanya. Ya makanya gue pakai kaos oblong doang. Namanya Rode gue, love you, makasih udah pinjemin jaket gitu, itu mau korek katanya. Iya, kita lagi ngasih contoh ke penonton tadi. Iya. Kalau yang kelihatannya kayak orang tajir sebenarnya enggak. Dan yang kelihatannya kayak orang miskin emang miskin. Emang gini adanya. Gak ada gananya. Kita begini nih udah deh. Baju aja gue nggak ada. Gue sehari-hari emang kayak gitu dah. Gini Kewarkop gini gue. Nggak gini. Oh nggak gini. Enggak, gembel nggak gini banget anjing. Gue Gembel Selatan. Wow. Aku kan pemuda olahraga. Iya, gue Gembel Selatan gue. Beda. Jauh gitu tuh. Apa ya? Pancoran. Apa ini? Dulu lagi. Gimik orang tuh anjing mah. Hidup gimik mungkin orang-orang. Pantes digimikin mulu ya. Kayak kelihatan suka kalau enggak gitu. Kok kamu gimik anjing. Lain kali kalau telepon atau chat gitu kasih tahu, tanya aja. Nanya. Lu gimik ya? Lu gimiknya nih gitu. Tapi nggak salah juga nih. Siapa tahu mereka emang butuh teman ngobrol dan kita bisa dibilang seru buat diajak ngobrol. Nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti kan berguna buat orang lain. Pahala. Dapat pahala. Mungkin sekarang nggak ada bahasannya nih. Tapi nanti ketika di akhirat. Kagak nyetel banget gue ngomong gitu. Enggak Nggak dical soalnya. Makanya gue ambil. Tapi nggak ada yang salah juga nih. Soalnya penampilan nggak jadi patokan.
belum tentu orang-orang yang Iya sih. pakai apa tuh gamis, Pakai kucing, pakai persetan lah aja. Maaf nih ya, cuman ya begitu ada. Iya sih, itu ya. Gue lupa tahun kapan nih gue pernah ke rumah saudara gue. Sholat nih gue cerita nih, dia kakak sepupu gue kan ke apa namanya lulusan pesantren gitu kan. Sholat nih gue di masjid belakang rumahnya dia nih, sholat berjamaah gitu, sholat Jumat gue ingat pak. Gue tuh saf di sini, terus ada bapak-bapak depan gue sama anak muda gitu. Bapak-bapaknya tuh benar-benar yang niat gitu tuh, pakai gamis, yang wangi segala macam, pakai sorban apa segala macam tuh. Yang sebelahnya anak muda ini cuma pakai kaos sama celana jeans gitu, pakai kaos gambar-gambar gitu. Emang kaos distro lah. Iya, setahu gue emang waktu dulu masih ikut pengajian gitu gue ya, pernah dikasih tahu emang enggak. Sebenarnya enggak tahu ya gue ya. Cuman ini yang gue tahu ya. Kalau salah dikoreksi aja. Yang gue tahu pada saat itu gue dikasih tahu gini. Enggak bagus gitu, tapi bukan dilarang juga karena kan yang penting niatnya. Iya, kalau mau sholat. Iya. Nah, si bapak ini keluar sholat ngejudge gitu langsung kayak, "Mas, besok-besok kalau sholat jangan pakai baju kayak gini," kayak gitu. "Ah, kenapa Pak?" gitu kan. Si anak muda ini nanya nih. Kayak goblok. Panas berarti. Biasa kata bapaknya. Bokap-bokapnya ngomong gini, kalau sholat tuh nggak boleh pakai baju-baju kayak gini gitu. Nggak diterima sholat kamu gitu, langsung ngejudge gitu kan. Oh, anak muda langsung kayak mungkin dia juga nggak tahu kali atau gimana gitu, atau malas debat kali kan. Oh iya Pak, maaf Pak gitu, cabut. Saudara gua gregetan gitu dikasih tahu. Saudara gua ditanya, "Kenapa Pak?" gitu. "Iya tadi gini." "Oh, nggak masalah," kata saudara gua gitu. Karena yang penting kan niatnya Pak, setahu saya sih gitu ya selama saya belajar katanya. Yang penting niatnya gitu. Lagian Bapak juga belum tentu diterima sholatnya dengan Bapak berpakaian kayak gini gitu, saudara gitu. "Kenapa emang gitu? Kamu siapa emang? Kok tahu gitu?" Kayak ngejudge saya gitu. Ya karena dia tadi ngejudge. Mas ada gue diginiin. Dengan Bapak di akhir tadi ngomong kayak gitu, berarti Bapak sholatnya aja udah nggak fokus, udah nggak sah. Kenapa? Karena Bapak bisa-bisanya merhatiin dia gitu. Iya. Langsung diem gitu. Langsung dinasihatin intinya kayak, ya udah urusan kayak gitu kan udah urusan Tuhan sama hambanya, hamba sama Tuhannya kan. Iya. Ya lu urusin diri lu sendiri aja. Perdebatan nggak penting kan. Iya. Sering lah kita nemuin kayak gitu. Iya, makanya nggak ada masalah anjir kalau dengan kita begini gitu ya. Terus nasihatin orang nggak ada salahnya selama itu benar ya kan. Yang kita omongin gitu. Ya. Nggak ada salahnya. Pernah juga gue kenal orang-orang kayak gitu tuh. Waktu itu adalah orang cowok. Gue tanya langsung belak-belakan, "Lu kenapa demen sama cewek gue?" gitu waktu itu. "Kenapa ya demen gitu?" "Ambil," gue bilang, "kalau emang demen ambil silakan." "Enggak lah, gue nggak punya hak buat suka sama orang gitu karena dia masih punya Allah." Bla bla, ya lu ngerti lah kayak gitu kan. Gue nggak pokoknya dia bilang nggak suka gitu. Gue putus, mereka jadian ngewe juga. Dulu teh agama tukang ngentot ya. Ngentot. Itu yang gue gak suka tuh. Gak tau ya. Kayak munafik dia berlindung di balik agama, tai kucing, hadis agama dan segala macem. Gak salah. Cuman kalau lu nya benar gitu ya udah gitu. Kayak kan gue dulu gitu. Selama lu menghidupi apa yang lu omongin gitu. Mending apa adanya aja, maksudnya kayak lu gak usah embel-embel kayak kita ntar bakal ini, kita bakal itu gitu. Aku gak bakal bla 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 segala macam. Bullshit lah. Udah lu jadi orang apa adanya aja anjir. Iya. Cuma ya gimana kan? Ibaratnya juru selamat Nabi Isa aja masih banyak yang gak suka. Even orang Kristen sendiri. Mau orang sebenar apa juga pasti ada hijab. Ada hijab. Ini dari sini. Ya, main lu. Udah sini deh. Sini. Ya, aku matiin. Ya panas, mampus aja kepanasan. Aduh. Nah, itu mah buat. Oh iya, belum gue nyalain, udah siap aja. Masalah hati nggak ada yang tahu. Soal ibadah hati kita gimana, cuma kita sama yang di atas yang tahu. Iya, benar. Soal kita suka, cuma kita sama yang di atas yang tahu.
Soal dia suka pun cuma dia sama dia yang tahu. Dia doang tuh yang tahu. Yang salah emang di dalam hidup ini kita terlalu banyak menaruh ekspektasi ke orang lain. Gue suka sama lu, kita berekspektasi dia suka sama kita juga. Gak suka ternyata kecewa. Toksik gak sih kayak gitu jadinya? Toksik, dibilang toksik kalau misalnya definisi toksik sekarang enggak sih. Enggak ya? Enggak. Karena ya apa salahnya berharap? Iya. Ya dong. Berharap gak ada salahnya. Cuma segala sesuatu yang berlebih kan gak baik. Iya. Itulah. Gua jeleknya gua itu kalau berhubungan kadang suka kayak gitu, gua kayak gua ngasih 100% ke lu. Nah, gua suka berharap kayak lu juga bisa ngasih 100% ke gua. Sama gitu. Yang ternyata pada kenyataannya enggak gitu. Jadi kayak misalkan gua udah ngelakuin A B C D sampai Z misalkan. Ternyata lu cuma sampai J misalkan gitu. Itu gue jadi ngerasa kurang gitu. Padahal menurut dia itu udah effort banget tuh. Gue udah all out lo buat lo gitu. Udah all out banget nih gue nih buat lo nih. Nah itu kadang mungkin dia ngerasa kayak nggak dihargain kali sama gue ya. Gitu. Itu kesalahan gue tuh kayak wah ternyata nggak bagus sih kayak gini ya gitu. Itulah gunanya komunikasi. Makanya itu juga tuh yang jadi menurut gue suka jadi problematika anak muda zaman sekarang tuh. Pacaran ada masalah ribut. Pacaran salah tanggap ribut. Putus. Lu juga putus karena itu kan salah bantal. Ada salah kita putus ya. Salah prasangka. Itulah kayak aduh gue bingung. Sampai sekarang sebenarnya masih ngeganjel gue. Cuman ya udahlah mau diapain, udah kejadian gitu, udah terjadi. Udah lewat juga. Kan kayak kepikiran tuh kayak emang salah ya waktu itu gue kayak gitu salah ya. Kayak kita lagi ada miskom lah intinya lah, ada perdebatan di situ. Gue berharapnya pada saat itu dia tahu gue kayak gimana gitu. Gue tuh kan orang yang lumayan suka meledak-ledak kadang nih. Dia harus pecah. Aduh serem banget. Mereka nonton ini gini Happy Tree Friends. Iya. Enggak sehat lu. Ya. Sini sekarang deh. Anjing nyesek nih kesel vape nih anjing. Daripada rokok sumpah. Lu kan vape iya ngerokok iya. Jaksel banget. Oh iya. Vape tangan kiri, Marlboro tangan kanan. Iya. Itulah gue jadi sekarang kayak mikir apa salah yang gue lakuin ini, karena gue lebih ke sebenarnya lebih menghindari, karena kan biasanya dia suka kayak komplain kayak kalau aku lagi marah gitu atau kita ini kamu bisa nggak sih nggak usah gini. Gue coba ngerubah tuh, dia juga minta gue berubah di situ. Kayak yang biasanya kayak dia debat ngomong terus gue debatin balik nih, karena kalau gue prinsipnya ketika gue nggak ngelakuin itu gue nggak salah ya, gue bakalan tetap ibaratnya gue ngasih counter gitu. Kayak enggak gue nggak gini ternyata dia nggak suka gitu ya. Akhirnya gue belajar sampai akhirnya ya itu kemarin pas ada perdebatan gitu. Gue coba buat diemin dan dengan harapan kayak lu ngerti dong gitu. Kita ini udah berapa tahun nih gitu. Kecuali kita cuma baru berapa bulan, masa lu nggak ngerti sih. Gue harapan gue itu pada saat itu begitu, ternyata enggak. Ternyata mungkin pada saat itu dia bener-bener butuh jawaban, dia pengen dijawab pertanyaan-pertanyaan dia tuh butuh dijawab gitu saat itu juga. Dan gue lebih memilih untuk diam waktu itu karena gue mikirnya ini kalau gue ngejawab repot nih nanti yang ada malah berantem. Gue menghindari itu sebetulnya. Gue coba untuk bersikap dewasa dengan begitu, dengan gue diem. Terus gue juga ngomong tar dulu gue masih belum menenangkan diri dulu, butuh nenangin diri dulu nih gitu. Ternyata dia nggak bisa, sampai akhirnya dia udah gue diemin. Gue juga goblok sih waktu itu, gue diemin 2 harian kalau nggak salah deh. Lumayan. Soalnya banyak yang butuh gue cerna pada situ, kayak banyak yang ngeganjel lah di kepala gue. Akhirnya gue mikir mungkin kelamaan gue mikirnya. Akhirnya dia pikirannya kemana-mana. Si Dimas nih kayaknya udah begini, kayaknya dia udah nggak sayang lagi deh sama gue apa segala macam lah. Itu yang dipikirin cewek kan gitu kan. Udah kebanyakan cewek gitu. Iya, rata-rata gitu. Ternyata salah yang gue lakuin. Dari situ gue ngerasa kayak terus gue harus gimana sih? Gue jawab
ribut. Iya. Salah gue. Diemin. Gue diemin, salah juga gue. Sampai akhirnya waktu gue kan kayak nanya ke orang-orang, yang gue lakuin salah nggak sih, gitu. Nanya ke siapa aja emang? Ya ke lu pada. Oh iya. Salah lu aturan nanya ke yang mahal, membolak-balikan hati. Harus selalu ngelakuin itu. Sempat gue, cuman gue di situ kayak ngerasa malu gitu. Malunya tuh kayak anjing, malu gue deh. Giliran kemarin gue lagi seneng-seneng, gue lupa nih. Sekarang giliran gue lagi jatuh, lagi bener-bener ngedrop. Tapi lu sempat minta. Iya. Ya mungkin itu jawabannya. Lu dibikin putus. Karena ada sempat gue dengar omongan, hubungan itu ada 3 tahap. Apa? Cinta nih. Cinta monyet, cinta untuk belajar, dan cinta yang sebenarnya. Iya sih. Cinta monyet lu pasti udah pernah dong. Modelnya. Cinta yang untuk pelajaran mungkin ini, karena lu belajar banyak hal. Benar. Dan kemungkinan juga bisa jadi setelah ini lu nemuin pelajaran lagi. Iya. Bisa jadi juga lu menemukan cinta yang sebenarnya. Iya. Ada yang tahu kan? Ada yang tahu. Makanya ada baiknya lu tanyakan kepada yang sang membolak-balikan hati si hati. Gue sempet itu after berapa hari gitu ya, plus berapa gitu, gue lupa. Ada postingan atau muncul di explore gue, postingan Islami gitu. Kayak ketika lu punya hubungan gitu sama siapapun ya, ini bukan pacaran doang ya. Lu punya hubungan, entah itu pertemanan apa segala macam, tiba-tiba mereka dijauhin dari lu, terus lu dibikin ngedrop, nangis segala macam, itu berarti Allah lagi kangen sama lu, Tuhan lagi kangen sama lu. Iya. Gitu, karena mungkin selama ini gue udah ditegur nih, dengan segala macam cara ditegur. Kok nggak peka-pekan orangnya, udah, lu udah kejauhan nih gitu. Udah. Karena kalau misalnya emang tuh orang baik buat lu juga ntar dideketin lagi. Iya. Itu karena tulisannya juga gitu, soalnya kayak Tuhan itu bakal ngejauhin lu dari orang-orang yang bikin lu jauh sama dia. Iya. Gitu. Gue langsung gitu kayak itu mulai lega gue setelah itu, kayak gue mulai bisa nyari mungkin ini jawabannya kali, kan gue terlalu jauh. Tapi situ gue di satu sisi gue malu gitu, kayak kenapa sih gue datang ke lu ketika gue butuh doang. Itu dia. Wah anjir, nangis gue. Sama gue juga Nangis gue. Gue nangis nggak tuh nangis. Wah itu kacau tuh, fakta ini. Namanya manusia kadang suka lupa. Lupa udah makan belum. Gak diingetin kan. Iya lagi anjing. Itu tuh yang bikin sedih. Sepele sih. Iya, karena yang bikin sedih gitu-gitu tuh. Kangen gitu-gitunya ya. Iya, kangen ayang-ayangan. Mau lagi nggak lu? Lagi dong. Kangen ayang-ayangan, kangen berantem aneh. Iya. Padahal nggak penting gitu. Penting. Lucu-lucunya gitu ya, kangen. Punya laki sih. Sama. Lu masih pacaran. Ya kan, katanya mau nikah. Iya. Selama janur kuning belum kuning, Belum mengkelung. melengkung. Iya. Kesel deh kalau kamu bukan anjing. Kangklung. Tahu lagi. Kenapa sih? Itu berarti chemistry kita udah bagus loh. Bagus gitu. Ini buka. Tapi lu pernah kangen sama dia? Pernah. 2 minggu 2 minggu lalu kayaknya. Masih kangen? Ada lah ngomong kayak gitu pasti. Nangis gue. Iya, kan gue lihat. Gue nggak malu untuk mengakui kalau gue nangis. Karena nggak ada standarnya gitu sih. Kayak Laki-laki nggak boleh nangis. Iya, nggak ada standar. Ya kan aku bukan Superman. Iya. Aku juga bisa nangis. Nah. Jika kekasih hatiku pergi meninggalkanku. Iya, bener juga tuh lagu Sidul. Bener. Sidul anak Betawi. Sialan. Si Sidul. Anak Betawi asli. Nah. Mati ternyata.
Hah? Mati ternyata. Tapi audionya masih jalan. Terus Itulah akhirnya gue ngobrol. Iya bener juga ya. Dan gue itulah yang bikin gue ngerasa pengen gue kayak harus cabut dari sini deh gitu. Cuman di satu sisi nggak bisa, gue ada kerjaan dan gue terikat gitu. Gak bisa semudah itu. Kecuali gue emang bukan orang kerja gitu ya. Gue coba lu udah kaya dari lagi. iya. Kemana gitu lu bebas. Bebas. Kalau kayak gitu gua kayak tinggal di Bali deh. Bali ya. Iya. Tinggal di Bali. Jadi DJ. Menghidupi diri sendiri. Party everyday. Dan menemukan tambatan hati. Tapi kan tidak semudah itu. Walaupun gua terlahir kaya pun, pasti akan ada banyak cobaan. Coba. Apaan? Apanya? Cobaan. Tergantung. Coba itu singkatan tahu. Apa? Coba apaan? Gue jadi pengen makin cabut deh. Gue juga cabut deh. Makanya gue lagi berdoa nih, semoga nanti gue dikasih izin lah gue lah untuk cabut. Apa maksudnya buat Healing. gitu. Kadang ngeliat yang hijau-hijau tuh suka refreshing gitu. Makanya pas ada Iqbal ya. Segerai gitu. Enggak, bukan anduk. Aduh. Kemarin sebenarnya kayak kemarin pun pas gue ke Pekalongan tuh udah lumayan healing, cuman kan kurang gimana ya, kurang dia sih. enggak ada dia sih. Mungkin kayak gue mikirnya kayak motoran gitu kan lebih seru deh. Iya. Naik motor gitu sambil jalan ya kan. Iya sih. Karena kan kalau kemarin tuh ada kerjaan, pas Pekalongan ada kerjaan, ada acara, ada tujuan gitu. Dan ya udah lewat tol, terus kita tidur gitu kan, kalau nggak bisa yang berhenti Kemana dulu gitu, nggak bisa, udah ada jadwal gitu. Makanya kalau ini kayaknya harus jadi. Iya. Harus jadi nih. Memang di luar dari sifat dasar manusia nggak pernah ngerasa cukup ya. Gue pernah ngobrol sama teman gue juga. Gue nanya kenapa ya gue waktu itu gue lagi banyak lah uang gue nanya ke temen gue ini sidangnya loh, Pan ini duit gue ada, gue pengen apa bisa gue beli, tapi kok kayak masih ada yang kurang nih, kayak gue butuh tambatan hati. Iya lagi gue juga, tapi belum siap di sisi lain. Belum siap sama ribetnya, Capek, belum siap sama berantemnya. Mungkin itu kenapa sulit untuk jatuh cinta lagi karena itu. Iya benar. Karena pelajaran yang diberikan oleh cinta pembelajaran kita. Cinta pembelajaran kita itu apa ya? Apa ya, manajemen? Si ada tuh. Ada ya. Bentar lagi open endorse. Amin. Ini kopi Liong. Jangan pulang. Setelah ini endorse. Iya. Kita emang harus belajar selagi masih muda. Benar. Kadang yang bikin kita ngerasa kurang bersyukur tuh perbandingan. Iya. Yang seumuran sama kita kok bisa ya begini. Iya benar. Kok dia udah punya, kok dia punya ini, kok dia ada ini. Gue sempat begitunya. Pasti. Sempat begitu. Sampai akhirnya gue kayak apa ya? Kayak lagi-lagi gue ngeliat kayak gue bangga sama diri gue sendiri. Karena dengan pencapaian gue yang segini doang aja nih, itu gue dengan hasil keringat gue sendiri. Iya. Dan itu gue bangga sama diri gue. Iya lagi. Iya kan? Iya lagi. Awalnya gue kayak ngiri-ngiri gitu ngeliat kayak bocah-bocah sekarang gitu kan, naik motornya keren-keren, mobilnya keren-keren. Cuman setelah gue pikir-pikir lagi,
ya mereka bisa begitu karena yang nggak ada yang tahu ya, cuman kalau yang gua tahu Ya, siapa tahu rata-rata. bisnis juga. Iya, cuman rata-rata kan begitu nih, orang tuanya begini. Soalnya gue sempat nanya beberapa ke orang-orang itu kan, kayak customer gue itu, gue tanya, iya bang dibeliin bokap apa segala macam. Nggak salah juga. Nggak salah salah. juga. Cuman gue akhirnya dari situ gue stop buat ngiri-ngiri gitu, kayak Yang salah cara kita membandingkan diri ya, kita. gue stop untuk membandingkan diri gue dengan orang lain akhirnya. Karena gue mikir lagi kayak, tapi gue dengan begini aja nih gue udah bangga gitu, karena gue bisa gue beli motor baru pakai duit gue, meskipun masih nyicil ya kan, pakai duit gue bisa ngekos di sini. Iya, tadi kosan lu kagak AC. Iya, Sampai AC. Nggak AC lagi. Oh iya. Beli baju, alhamdulillah beli sendiri. Iya. Masih banyak yang bisa disyukuri. Iya. Meskipun kaos gua biasa gitu, kayak cuma Uniqlo, H&M, Union Well gitu kan, ya udah, tapi gua bisa beli Nggak sendiri. doang dong. Nggak doang. Enggak gitu. Kan sekarang standarnya udah nggak gitu ya. Lu pakai Uniqlo, H&M, Union Well, bla 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 segala macam udah receh ya. Pull&Bear gitu udah receh. Karena tuh Kenzo, namanya Zara enggak lah, Zara udah receh, receh. Lacoste kan, udah kecil. Crocs, sendal kan. Gue kira Crocs itu aja. Sendal itu. Terus sepatunya sekarang tuh Doc Mart, Gucci, LV, iya, Burberry kan. Ya apa Off-White, sepatunya kudu Jordan. Ya kan. Nggak kena tuh sekarang tuh. Tapi namanya kayak fans old school tuh udah jadi sepatu casual biasa tuh. Iya, 700.000. Ya. Capek sih kalau ngikutin standar kehidupan sekarang tuh capek. Makanya kalau gue bersyukurnya gue nggak terpengaruh sama itu gitu. Sempat tapi kalau gue sempat terpengaruh. Gue alhamdulillah enggak, karena gue orang yang lumayan kayak kayaknya style gue gini deh gitu. Kepikiran aja enggak gue. Makanya beberapa kali kayak lu siapa segala macam, lu bagus pakai Jordan apa yang low bla bla bla, soalnya gue nggak ngerti sepatu kayak gitu. Tetap gue nggak ngerasanya kayak, iya sih, lu kalau pakai Jordan kayak sih enggak sih, bukan gue banget nih gitu. Lu tuh kalau misalnya mau ngomongin yang branded ya, lu tuh masuk ke itu merek itu lupa. Doc Mart. Ada temennya Doc Mart juga, Clarks. Iya, masuk tuh. Ya kayak gitu-gitu. Cuma ya kalau misalnya ngomongin name brand kayaknya nggak akan ada habisnya gitu. HP kudu iPhone. Ya kalau nggak usah lu banding-banding, gue tau lu kesel kenapa lu. iPhone 13. 28 juta. The fuck man. Gua lagi nih 14, kita lihat kapan gantinya. Apa? Kapan gantinya? 14 mau ganti. Tapi ternyata iPhone 18 masa depan lu. Siapa ini? iPhone 14 lebih murah ternyata kalau nggak salah. Kemarin gue ngeliat harganya 17 juta apa 14 juta ya, lupa gue deh. Itu perkara warna anjing, jadi ya Allah. Enggak, kok bisa lebih mahal iPhone 13 ya? Gue bingung itu loh. Karena 13 sial ya. Kata orang-orang. Aduh sial. Susidu. Lu jangan ketawa lagi gue anjing. Cocok. Anjing. Gara-gara Susidu. Iya. Jadi dia berantem tuh. Siapa? Dulu. Siapa? Sama itu siapa? Winson. L yang. Oh, L. Lu kira sih L. Mirip lagi. Si M nggak tahu tuh. L. Iya. N. O. Ganti tau jokesnya. Aja ya kan. Oh. Anjing apa sih? Tapi lu ke gadget gitu gimana? Gadget gue biasa aja. Bisa aja.
Sempet gue kepancing kayak gue kudu iPhone nih. Perkara story-nya lancar tuh, story Instagram. Bagus sih emang sih. Emang story-nya bagus. Ya iPhone kalau misalnya kayak dari iPhone 10 ke atas buat keperluan kayak video segala macem, buat pekerjaan emang oke. Cuma kayaknya ya gue masih ada kamera gitu, gue masih ada laptop buat ngedit. Kayak belum perlu banget ternyata gitu. Game juga Android yang harga-harga 2 juta 3 juta masih banyak yang bagus. Iya. Nggak harus banget iPhone kok. Benar. Ternyata. Gue juga nggak terlalu ini banget sih sama gadget. Kalau gue yang penting foto dia terpanjang di HP gue tuh udah. Iya. Banyak ya. Gimana ayunan? Sayangnya dianya masih belum punya lu. Main ayunan mulu sih. Jadi nggak jelas. Oh, gantungan. Gantung. Kayak mahal ini tuh kalau lagi begini. Cocok di Mas Febian. Camero apaan sih bro? Aduh. Itulah yang gue takutin kayak kalau sekarang mau pacaran gitu. Minder gue kadang. Ya. Anjing nih cewek pakai iPhone 13 Pro Max. Oh iya. Aduh, HP gue masih Android. Takut gue. Sanggup tuh dia. Oh, tasnya Lebih kaya berarti dia dulu. Iya. Tasnya Gucci nih. Tas gue Vespa. Berat dong. Iya. Tas gue Vespa. Apa itu? Vespa nih. Vespa. Itu apa sih? Brand lokal. Oh, brand lokal. Cintai produk lokal. Iya, setara gue nih gitu. Itulah yang bikin minder kan untuk anjir HP-nya iPhone. Gue tapi kadang suka malu gitu anjir. Kenapa? Iya kayak ketemu sama cewek gitu ya. Pasti ini HP gue umpetin ya. Nggak apa-apa tahu sebenarnya. Awalnya begitu gue sampai kayak persiapan anjir bodo amat anjir. Iya sih, perasaan kayak gitu kadang suka iya. Gue beli sendiri. Iya. Nggak minta ditransferin duit. Sama orang tuanya. Iya. Tapi orang tuanya juga nggak masalah. Iya. Kalau orang tuanya punya, iya kan? Kalau nggak punya kan kasihan. Nggak punya orang tua maksudnya? Nggak punya duit. Oh, iya kasihan. Dimintain duit. Iya. Tapi dia orang tuanya nggak punya duit dimintain duit padahal dia handphonenya iPhone. Belibet. Gue pernah selalu punya adik kelas di tongkrongan kan. Ya orang kemana dicariin nggak masuk nih. Sampai akhirnya temennya ngomong dia nggak mau sekolah bang. Kenapa emang? Karena minta beliin motor Ninja apa lupa. Iya Ninja 2,5. Iya lagi zaman sekolah tuh kayak iya, gitu tuh. Waktu itu gue kelas 12. Nah setahun apa 2 tahun di bawah gue tuh udah beda tuh. Iya. Udah yang kayak motor Vespa Matic apa segala macam. Anjing beda banget nih. Itu dari situ langsung kayak wah pak maksudnya orang nih. Datanglah dia ke tongkrongan setelah beberapa minggu nggak masuk. Bawa tuh Ninja 2,5 tongkrongan dengan cengar-cengir gitu kan penuh gaya ya kan. Diliatin lah sama gue pada kan. Duduk dia banget tos-tosan duduk lu gitu nonton. Mana lu? Ini bang sakit. Oh sakit apaan? Lu apa orang tua lu yang sakit gitu nonton gue. Oh orang tua gue bang gue yang sakit. Oh ini motor baru nih. Iya. Yang bikin kesel gue dan teman-teman gue adalah ini bukan yang ngerendahin orang maksudnya kita tahu ekonominya dia gimana gitu. Nyokapnya cuma dagang di pasar dagang ikan gitu, bukan ngeremehin profesi orang enggak ya. Cuma maksudnya nyokapnya ini masih kerja gitu, masih capek gitu. Dan ditanya sama temennya si ini kemana gitu, si A kemana gitu, tante gitu, nggak mau sekolah tuh karena minta beli motor babel segala macem. Orang tuanya ngomong masih tuh anak bohong tuh. Iya, ibu tuh cuman jualan gini segala macam. Cerita lah kan kalau gue pada nih ya. Dia begitu semprot langsung sama teman-teman gue. Lu jangan gitu lalu segala macam, nggak usah ngikutin zaman. Kalau begitu ya udah biarin aja. Soalnya di tongkrongan gue aja masih pakai Beat, Scoopy, Mio, gitu. Iya. Selama bisa nyampe ya udah. Ya udah, yang penting kan lu sekolah nyet. Iya. Gue nggak tahu sih itu apa yang men-trigger anak-anak ya termasuk generasi kita juga sih. Kayak gitu sekarang.
nggak mandang generasi sih, pasti ada aja orang gitu. Cuman yang bikin kita nggak terima mungkin dulu kita nggak begitu ya. Gue sih nggak ngerasa begitu. Gue juga nggak. Soalnya gue dulu inget banget, gue TK. Itu dulu kan sempet kayak, lu TK gitu nggak sih, kayak dipajang nih kayak foto lu terus dikasih bintang kalau lu ada prestasi apa gitu. Pernah ya, dipajang. Bintang gue dikit lagi ya. Kecil terus dikasih bintang gede, itu pencapaian lu apa gitu. Itu udah bener keren banget tuh. Dapat gue bintang segede gaban. Cepet deh ini taruh foto gue. Masuk lah gue. Kok gue dapet bintang kayak gini? Bangor gue pada sekolah. TK-nya gue melempar kepala orang pakai kardus denkau. Gue begitu soalnya dulu ngaco banget gue sekolah dapet tuh. Kan gede itu kardus. Gue dapet bintang tuh kecil 3 biji, yang mana banyak. Tahu-tahu gede kan, kaget gue. Ternyata nyokap gue cerita ke guru gue, si Dimas nggak mau dirayain ulang tahun gitu. Situ nyokap gue nangis. Kenapa? Karena gue bilang gini ke nyokap gue, di umur gue yang segitu yang bikin terharu tuh mungkin nyokap gue kayak, ini anak masih kecil tapi udah ngerti banget ya gitu. Gue mungkin nggak usah diraya-rayain mah, gue ngerti, yang penting mama doain Dimas aja gitu. Yang penting uangnya buat hidup Dimas aja, buat bayar sekolah pas gue nangis tuh nyokap gue. Ceritalah mungkin ke guru gue situ, wah keren ya, nanti nempel bintang meskipun muka gue jadi ketutupan ya. Siapa? Kakak fotonya. Di batu, situ diumumin tuh satu sekolah. Dimas ulang tahun gitu. Enggak. Akhirnya dirayain sama guru gua. Keren tuh. Situ gua soalnya itu dari situ gua kayak ngerasa anjing gua nggak gini dulu gitu. Tapi bagi rokok sikat. Udah lah. Gitu lah. Udah. Cepet ya. Meskipun seiring berjalannya waktu mungkin kebentuk ya gue. Kayak gue tuh orangnya paling gak bisa dijanjiin. Gak bisa. Sampai sekarang begitu. Dulu tuh bisa yang ya terus udah lah. Ya, dulu tuh bisa yang apa? Dulu tuh gue bisa yang kayak sampai marah-marah banget gue. Itulah seiring berjalan waktu, sampai nyokap gue juga mikir kayak, kok kamu begini sih sekarang gitu. Itu SD kayak, lupa gue bener-bener kayak misalkan nyokap gue dulu kerja, nanti mama gajian kita ke sini ya gitu, ntar kita beli ini ya. Terus ternyata pas hari H nggak bisa nih, cancel karena ada urusan apa gitu. Itu gue bisa ngamuk-ngamuk ya, sampai berantem gue sama nyokap gue. Ini tidak untuk ditiru ya, karena ngambek. Dulu ini cerita nih, ini parah nih. Ini jadi penyesalan gue seumur hidup mungkin nih. Kadang kalau gue ingat-ingat juga gue pengen nangis kadang. Dulu gue pernah itu kelas 1, kelas 2 SD gitu, gue lupa. Iya, cerita dong. Gue nendang perut nyokap gue. Aduh. Ini cerita doang ya, jangan ditiru. Iya. Itu perkara, itulah jeleknya gue dulu tuh kayak gitu. Sampai sekarang masih bawa, tapi nggak yang emosi-emosian gitu gue. Lebih ke kecewa sekarang kalau janji-janjiin. Dulu tuh gue begitu banget kayak, gue udah berangkat nih ke Ramayana ceritanya. Dijanjiin bakal dibeliin baju kan. Cuman nyokap gue kan mau beli apa dulu gitu kan. Gak bisa gue. Mah ayo gitu. Ya. Dulu nih lagi gue bener-bener ngamuk-ngamuk kayak bocil-bocil minta Kinder Joy gitu. Iya. Begitu gue tuh. Udah kabur lah gue dari Ramayana, kejar-kejar sama nyokap gue sampai pinggir jalan tuh. Udah pulang. Naik ojek. Sampai ditinggal kendaraan di sana. Naik ojek gue nggak mau ngeberontak, turun pinggir jalan, ditarik sama nyokap gue kan sama abang ojol. Ternyata emang gue udah brutal dari zaman dulu. Abang ojol gue tampol, bukan abang ojol dong, itu masih ojek pangkalan. Gue tampol perutnya, cepet di bocah ya, ini untuk ada maknya gitu. Gue pukul perutnya. Nyokap gue nggak niat nendang sebenarnya, cuman ketendang kali ya. Nggak ada niat nendang, gue ketendang perutnya. Dari situ nyokap gue ngucap gini, kok kamu kayak gini sih sekarang ya? Nyokap gue ngomong, hati-hati kamu kayak gitu. Nangis sama nyokap gue, kamu udah bikin mama nangis kayak gini, masih kecil lalu segala macam. Nanti kalau sampai dibalas sama Allah jangan nyesel ya. Kaki gue patah, kecelakaan gue. Kaki kanan ya. Gue nendang pakai kaki kanan. Dari situ gue takut banget sama nyokap gue. Sumpah. Yang balas bukannya kamu. Iya. Takut gue sama nyokap gue kayak. Soalnya pas gue kecelakaan tuh dinasehatin gue, kamu sih dulu nangis gue langsung tuh di rumah sakit tuh, nih tersiram mata gue, iya juga ya anjir. Dari situ tuh gue kayak, udah deh ngapain deh,
cuman ada tolol gitu gue habis kecelakaan nih. Biasanya gue kalau di ocekin gitu gue yang ngelawan gitu kayak apaan sih berisik banget sih. Karena gue kayak cengenges sampai nyokap gue kesel, orang goblok katanya gue. Dikasih tuh ketawa gitu. Orang gue lagi nasihatin malah ketawa. Gue ketawa doang kayak, iya siapa sih gitu kan. Iya ketawa salah, gue bercandain. Aduh. Tapi itulah cerita dikit aja. Sampai sekarang gue nggak bisa, sampai sekarang gue paling nggak bisa dijanjiin. Tapi benar cerita lo ada hubungannya juga. Apa? Kadang kan kita lagi bahas percintaan. Kita kalau misalnya bingung, ini cocok gak sih sama dia gitu. Kita nanya ke teman jawabannya nggak jelas, kita coba berdoa. Tuhan nggak jelas nih, jawabannya apa nih? Kita nggak bisa dengar langsung kan soalnya kan. Kita kadang suka lupa, kita nggak nanya ke orang tua. Dia baik untuk kita atau bukan? Karena kan pasti yang lebih paham kita selain diri kita sendiri orang tua kita. Benar. Iya. Benar. Ada benernya juga kadang ngomongin orang tua tuh. Oke, jangan dia deh gitu. Gue sempat nanya ke nyokap, "Ma, ini asik gak sih nih?" Nanya kan. Cantik sih, baik sih, cuma kayaknya enggak deh, intinya gitu lah. Terus gue gue lanjutin, gue sampai gue bela-belain gitu. Kagak juga ujung-ujungnya, ternyata benar aja yang aku bilang. Iya benar sih, orang tua gue paling bener gitu kalau minta nasihat sama orang tua. Apapun itu sih. Iya. Apapun itu. Itulah makanya gue nggak berani lagi ngebantah-bantah gue kalau orang tua ngomong, nyokap gue ngomong apa gitu. Gue paling gak berani. Soalnya sebelum gue kecelakaan itu cuman beberapa jam doang sebelum kecelakaan. Naik motor kan sama temen gue kan, perempatan gitu nih, ke kiri itu ke komplek Polri gitu. Tuh ada suka balap liar gitu kan. Nah ke kanan pulang nih ke rumah gue nih. Lurus ke rumah siapa gak tahu lah. Ya, gue bilang ke temen gue, balik yuk gitu. Nyokap gue udah ngechat nih, udah nelpon gitu. Nyokap gue nyuruh balik. Gue dipanggil Dek kan, Dek udah mau maghrib gitu. Setengah 6 tuh gue ingat banget. Udah mau maghrib, pulang sholat segala macam bla 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 bla. Iya mah. Kalau dikasih tahu jangan iya aja dilakuin. Kalau orang tua ngomong jangan dibantah. Kalau ada apa-apa nanti baru nyesel gitu nyokap gue. Bener aja. Batuk nih, gue enggak batuk sebenarnya kayak. Temen lu yang batuk. Iya, terus gue bilang, ayo balik ke nyokap gue. Terus kata dia gini, yaudah lu kalau mau pulang aja sendiri, jalan kaki sana. Parah banget, udah gue beli bensin nih kan. Anjing bukan orang nih. Lu bentar doang kok kata dia. Ya udah bentar ya. Habis itu pulang, iya. Jalan belok kiri, ya kan. Ngebut. Jalanan tuh yang begini nih, terus turun gitu. Aduh, iya. Terus waktu belok. Aduh. Ngebut tuh dia tuh. Gue HP gue dulu tuh Nexian Slang gue inget banget. Nexian Slang kayak gitu. Gaul tuh waktu itu. Asli. Gaul tuh. SMP kelas 1 semester 1. Gaul tuh. Gue kecelakaan tuh tanggal 5 Juni 2000 berapa gue lupa. Tanggal 5 Juni gue lupa. Lu rayain gak kemarin tuh? Entar nih. Iya. Nanti ya? Nanti rayain tuh. Oh iya. Nyekar bener. Ya. Ngebut lah. Terus lagi chatan nyokap gue. HP gue masukin kantong, gue ngintip ini. Wah udah cepet begini tuh. Dok pelan-pelan dok, namanya Endo kan. Dok pelan-pelan dok. Udah tenangnya sama joki gitu. Terus nyala iya, masih. Terus? Masih. Terus? Udah santai aja lo sama joki gitu. Udah tuh. Feeling gue udah gak enak. Gue tuh gak tahu ya. Gak tau gue doang apa orang lain juga gitu. Cuman kalau gue ketika gue udah punya feeling pasti kejadian. Makanya gue bukan nggak bisa, susah buat orang ngebohongin gue tuh agak susah tuh. Feeling gue pasti selalu benar soalnya. Kira HP gue masukin, gue pegangan belakang, tutup mata gue, berdoa gitu kan. Apa ya gue baca deh. Tahu dia teriak, Dim remnya belum Dim gitu. Melek gue, melek. Dibikin gini kan, nggak bisa tuh motor tuh ngerem tuh. Ada mobil Ford gitu. Tahu, wah udah gue tutup mata. Astagfirullahaladzim, gue tutup mata, pegangan belakang, hilang tuh. Itu first time gue pingsan. Pingsan gue pertama kali seumur hidup. Gue gak pernah pingsan, itu pertama kali gue pingsan tuh. Sekali seumur hidup doang. Udah. Tapi gue sempet kayak yang setengah sadar gitu, mata gue gini. Yang gitu kayak lagi ngelayang-layang gitu. Iya. Wah anjing di mana nih ini. Terus jatuh. Udah. Hilang blank. Black out. Terus sadar lagi. Gue gini kan. Kok gelap ya. Tapi rada-rada terang nih. Udah mati kali ini. Gue gitu sempet itu. Suruh melek. Kayaknya gue udah meninggal, gue
gimana nih, apa gue di akhirat ya, tapi gue ada tulisan-tulisan nih, koran anjing, ditutupin koran, Anjing. gerak kan gue kan, gerak, astagfirullahaladzim bangun, karena dikira udah mati gue, soalnya emang udah separah itu kan, tangan gue, caur banget gue udah, gue sibak tuh korannya kan, bangun, gobloknya nih ada bapak-bapak gue lupa lagi tuh orangnya, pengen gue pukul kalau ketemu gitu, gue dilurusin gitu kan, dia nggak ngomong kalau kaki gue patah, kira gue mau bangun dia baru ngomong, mas kakinya patah jangan bangun, pas gue begini, udah tuh bener-bener yang tek langsung hilang rasa, mati rasa, itu, gue dikabarin nyokap gue segala macam, nyokap gue lagi di rumah gue tuh di Cikampek, pulang-pulang, sini mas kecelakaan gitu, untungnya gue bawa kartu pelajar nih. Kalau enggak tuh nggak tahu tuh alamat gue di mana, gue anaknya siapa. Udah nyokap gue langsung ngebanting makanan segala macem, berangkat langsung cabut naik mobil ke rumah sakit. Udah nangis di situ deh. Iya. Itu jadi penyesalan gue seumur hidup tuh. Makanya gue nggak berani deh udah ngebantah-bantah. Sebenarnya itu juga gue nggak ngebantah sama nyokap. Nggak baik. Malah teman gue di anjing namanya. Nggak baik. Nggak bagus lu pokoknya sebandel-bandelnya lu ya. Seanjing-anjingnya lu nih, sebrengsek-brengsekan lu harus tetap respect sama orang tua lu sih, sama nyokap lu sih, asli. Walaupun gengsi buat nurut, iyain aja. Lu gengsi misalkan, gue kan tipikal orang yang gengsi kan, Dimas sayang sama mama gitu, nggak bisa tuh, nggak bisa, sama nggak bisa gue. Lu gengsi boleh, cuman tetap lu harus apa ya, sikap lu, perilaku lu, perlakuan. Kalau nggak bisa diucapin, dilakukan. Iya. Buktikan dengan perlakuan. Tuh. Kuat juga feeling lo ya berarti ya? Asli, dulu gue pernah kayak berhubungan gitu misalnya, ada yang nggak beres nih, gue tahu dan itu nggak bisa bohong. Ketahuan. Iya, gue pernah mantan gue kan merokok kan, terus gue akhirnya gue suruh stop karena dia sakit. Bukan ke yang kayak gue alay gitu, jangan ngerokok, jangan ini, jangan itu. Iya. Terus dengan gue yang begini, enggak, karena ada alasannya gue ngelarang tuh demi kebaikan dia. Ceritanya gue dari rumah mau ke kosan nih, gue ngelewatin lah, harusnya gue ke kanan tuh ke tempat dia kerja tuh, cuman gue capek banget, gue pulang aja gitu, aku balik aja ya gitu. Gak bisa mampir, oh iya gak apa-apa gitu, chat-chatan lagi sambil naik motor gitu, gue main HP, lagi di mana, gue tanya gitu, gue berhenti dulu, gue tanya lagi di ini gitu, tadi lagi istirahat, oh iya, cuman feeling gue gak enak nih, hati sama otaknya sama kepala nih kayak nggak beres nih, ada yang salah nih. Muter balik gue samperin, ya kan, gue naik ke atas, gue tanya kamu di mana, di backroom tadi gitu, di belakang, lagi apa, lagi istirahat, lagi tiduran. Oh, padahal gue lagi ngeliatin dia lagi ngerokok. Masuk keluar, gue duduk, gue di samping, gue gini, tuh gue gitu kan, langsung cap saya gitu, ngapain dimatiin lo, siapa lagi gue gitu, kasih, nggak bisa, susah. Feeling gue selalu, gue kayak kemarin aja nih pas gue putus kemarin tuh, gue kayak feeling kayaknya gue bakal putus deh nih. Itu nya kejadian. Oh, feeling pasti kejadian nih. Kejadian gue, makanya gue suka ngeri kalau ada feeling apa terus gue ngucap ya, kayaknya gue bakal gini deh. Makanya gue nahan tuh, takut gue. Lu punya feeling ke dia kok nggak kejadian? Punya apa? Punya feeling yang kuat ke dia kok? Ke siapa? Yang mana nih? Ya ada. Kan udah gagal mulu gue. Ya makanya katanya feeling lu benar. Kayaknya lagi nggak good feeling. Oh, lagi nggak feeling good. Lagi nggak feeling good. Lah kasih ya. Aduh. Kayaknya kalau main ini kayaknya jadi ini. Nggak kayaknya jadi. Amin aja dulu deh kan. Ya amin dah. Lu seneng dah. Iya dah. Tapi jauh. Gue tuh paling gak bisa nyoel daerah nih. Lu bisa nggak? Nggak bisa. Capek soalnya kan waktu itu kayak ngalamin, kan lu tahu sendiri ceritanya. Fatmawati Bekasi. Sampai Fatmawati juga. Sebenarnya bukan nggak bisa ya, cuman lebih ke kadang ada aja tuh pikiran-pikiran yang kalau kita lagi tengah malam kan lagi gabut, lagi sendirian, ada aktivitas tuh dia lagi ngapain ya? Aku tidur dulu ya kan, nggak tahu nih tidur bener apa enggak nih. Udah basi gitu. Iya. Aku tidur dulu ya gitu. Meskipun kita ya udah good night lalu segala macam, tapi kan kita nggak tahu kan benar tidur ini orang nih, overthinking dia tuh, pikiran nggak bisa gue gitu. Sama kalau gue pas lagi ada masalah, gue tuh tipikal orang yang kalau ribet-ribet gitu ya,
ketemu sekarang gitu, udah selesaiin bla bla segala macam, maunya gimana, udah selesai clear gitu. Kalau jauh kan repot. Ketemu sekarang di mana? Warpat. Tengahnya warpat. Bisa sih video call sih, cuman kan kalau lagi ambekan gitu ya. Iya. Nggak diangkat. Iya. Teleponin mulu ntar di blok. Iya. Makin repot. Itu loh, makanya lu belum siap. Itu makanya gue mikir kayak antar lu deh kayak deh gitu. Apalagi kan gue kerja, maksudnya kalau ke distract gitu kan gak enak ya. Iya. Pikiran Belum siap berarti lu. Iya. Karena ketika sudah ada hubungan, harusnya hubungan itu dilandaskan dengan kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan, hubungan itu tidak akan bisa berjalan. Gitu. Gua awal itu, semua orang pasti gitu deh. Gue pernah baca kayak banyak orang ternyata gimana sih anjing, benar. Orang-orang yang nggak percaya itu, awalnya itu menaruh kepercayaan yang amat sangat besar biasanya ke orang lain, tapi dikecewain. Ya sekali dua kali, berkali-kali. Itu yang bikin mereka trauma akhirnya. Jadilah nggak percaya. Bertubi-tubi yang kau berikan, tubi Cilembu. Gue lagi serius nih. Oke. Iya, tolong. Itulah. Gue awalnya begitu nih, gue sepercaya itu kayak, oh ya udah gitu. Lu mau ngapain, mau kemana ya gue percaya. Sampai akhirnya kan ada aja tuh kayak ngelakuin inilah itulah itu yang bikin gue. Makanya kalau zaman waktu itu gue pacaran terus dia komplain, kamu susah banget sih percaya sama aku. Lu nggak? Menurut lo aja ngentot. Iya. Gue dulu gimana? Sampai akhirnya gue bisa nggak percaya tuh kenapa gitu. Orang kan kecewa pasti ada alasannya dong. Iya. Cuman ya gitu lah. Ya berarti bukan dia orangnya, deh. Ya. Bukan dia. Sebenarnya hidup tuh simple. Sama kita yang bikin ribet. Iya, sama gue kesal sama cewek-cewek tuh yang sebenarnya nggak salah, cuman agak gimana ya, kurang iya kayak ini cuma temen kok gitu. Nggak masalah lu temen sama cowok, nggak masalah. Lu mau chatan sama cowok terserah sama temen lu. Gue percaya itu temen lu. Gue percaya sama lu, tapi gue nggak percaya sama nih cowok. Teman gue juga cowok. Iya. Gue pernah bilang sama dia kan selalu gitu kan, kayak cuma teman. Iya, gue terus dia kayak, kamu nggak percaya sama aku sih? Bukan gue nggak percaya sama lu, temen lu. Gue nggak percaya sama temen lu. Iya kan, gue percaya sama lu nggak bakal macem-macem lah ibaratnya. Cuman gue nggak percaya sama temen lu nih, mohon maaf nih. Karena cowok tuh biasanya tuh yang anjing tuh, kita kan juga cowok ya, begitunya kita anjing, kita juga begitu. Jadi kita tahu. Bisanya lo bilang cuma temen doang. Iya temen doang, mabuk dianterin pulang, nggak ada kabar, paginya baru ngabarin jam 12 siang, lo ngabarin lo jam-jam check out tuh ngentot. Gua nggak tahu anjing. Pernah suami gua chat-chatan nih depan gua kan, siapa tuh gue tanya gitu, temen gitu. Oh ya udah nggak masalah. Terus dia kan alhamdulillah orangnya yang open gitu kan dulu tuh. Dia ngajakin ke puncak gitu. Ya kan? Oh, gue awalnya biasa aja kan. Oh, sama siapa nggak tahu, sama teman-teman katanya. Coba lihat chatan atau sampai akhirnya chatnya gini. Dia nanya kan sama siapa aja katanya. Sama si bla bla bla. Tapi kalau pada nggak mau ya udah kita aja berdua ntar nyewa villa, kan anjing gitu. Akhirnya coba sih. Oh iya, tahu. Ingat kan lu? Akhirnya coba sini apanya? Gak apa-apa ya telepon ya. Jadi telepon aja, gue telepon. Halo. Gitu. Halo bro. Kaget gitu dia. Ayo. Jadi, mau kemana lu? Gue bilang gitu. Mau ini bang, ini. Oh. Gue bilang kalau lu mau main, gue nggak ngelarang lu. Lu main sama cewek gue silakan. Cuman gue usah aneh-aneh gitu. Lu ngapain ke puncak berdua doang? Iya mau nongkrong bang. Berdua doang ngapain? Gue bilang. Sampai gue emosi itu kan gue gini. Kontol lu gatal banget gue bilang. Gue garukin kalau gatal banget, gue bilang gitu. Anjing juga lu, gue transfer duit nih anjir, lu open BO aja nyet. Gue maksudnya lu, masalah yang gue nggak terima tuh dia tahu nyo kalau punya cowok. Iya kan anjing tuh kayak gitu tuh. Berarti memandang waktu itu mantan lu, cewek lu waktu itu segampang itu. Iya tuh anjingnya tuh gitu tuh cewek jadi kayak gitu. Salah dong.
Gitu yang bikin gue kayak trauma tuh. Akhirnya gue nggak percaya. Terus kan sempat kejadian dulu kan, inget nggak lu? Nih, yang mana dulu banyak Yang kejadian. palanya dilus, tahu depan mata gue anjing. Citos. Citos. Oh iya. Ya. Lagi-lagi gue bukan nggak percaya sama dia, enggak. Gue percaya kalau dia kayak, soalnya kan kayak disempet lah kayak apaan sih lo gitu. Cewek kita friendly nggak masalah lah. Nggak salah. Cowoknya enggak. Cuma ketika cowok-cowoknya ini salah tangkap. Iya, karena salah mengartikan friendly-nya. Iya. Kadang karena beberapa kali gue sempat dapat jawaban dari cewek kayak mantan gue juga bilang, aku lebih suka main sama cowok. Kenapa? Karena cowok tuh nggak fake dan biasanya bisa ngejaga gitu. Kayak gue cerita nih sama lu misalnya, lu ngekip cerita gue gitu. Yeah. Ya nggak salah kalau dapet temen yang beres. Kalau yang nggak beres yang nggak bisa tuh si burungnya itu lu karetin nih titiknya nih anjing. Nggak bisa lu ngeliat cewek cerita dikit lu ya. Kamu kenapa cerita aja? Itu cowok-cowok begitu tuh yang bikin stigma semua cowok jadi sama tuh. Asli. Jadi susah tuh masuk tuh kita itu. Iya. Aduh, sering banget gue digituin. Kadang kayak gue kayak kemarin nih gue deket ya. Terus gue cuma nanya, lu kenapa putus lu tadi? Iya ada masalah gitu. Lu berapa lama lu pacaran? Segini misalnya. Oh, gue niat cuma nanya. Udah, cuman mungkin dia kayak dia langsung ke kantor gitu kan. Mungkin dia mikir kayak cowok sama aja. Cowok masuk. Enggak nih. Gitu, anjing. Gue enggak gitu, enggak. Ya kan kita lagi ngobrol nih. Kalau gua nanya masa nggak boleh, kan dua arah komunikasi. Gua tuh laki-laki yang sangat sopan. Punya pride gue, ya kan? Kayak sekarang nih, tahu lagi dideketin sama orang, gue jaga jarak mas. Jaga supaya nggak terlalu sakit. Udah pasang ini gue, apa namanya? TikTok. Iya. Ada. Nggak pakai TikTok sih lo. Iya. Aduh. Sumpah gue sampai dulu pernah gue berantem sama orang yang sempat deket sama mantan gue. Terus dia kayak bacot gitu. Terus gue bilang, ya lu jangan nyalain gue anjir, lu lagi dekat gue. Dia aja nggak ada ngeposting foto lu gue bilang gitu. Kalau gue tahu, gue sempat soalnya kayak beberapa kali, gue cakep nih, gue buka IG-nya nih, udah punya cowok udah. Karena gue kalau gue mikirnya, gue nggak mau nanti gue ketika gue punya hubungan, gue digituin gitu. Iya. Gue benar-benar ngejaga itu banget gitu. Emang harus pintar-pintar jaga diri. Iya. Maka mau dijagain kabur. Kadang gitu lah perempuan itu. Kadang udah dijagain tetap kabur. Kenapa sih kalian para wanita ya? Gue mau nanya nih. Kenapa kalian para wanita suka banget yang ribet-ribet? Kenapa? Coba cerita, jawab di kolom komentar. Influencer, biar ke influencer nyoy kali. Dimas influencer gitu. Si ngaruhnya. Oke, meskipun cuma gayanya doang. Iya sih. Gak apa-apa. Tapi serius gue mau nanya, kenapa kalian para wanita itu suka banget nyari yang ribet-ribet, ribetin diri sendiri? Kenapa suka banget sih? Iya. Kenapa sih? Coba. Biar ada cerita. Biar ada omongan sama teman-teman cewek lu. Terus, maksudnya lu udah ada yang jelas nih, lu malah milih yang nggak jelas. Tahu-tahu lu galau, dirubah tuh nama lu jadi sad girl. Lu kasih tuh title ke diri lu sendiri. Lu yang bikin ribet. Lu yang bikin lu sedih sendiri. Yang bikin sakit siapa? Lu. Terus lu ngecap siapa? Cowok sama aja katanya gitu. Enggak dong, beda. Power Ranger aja beda, warnanya semua. Berubah sama berubah. Iya. Warnanya beda. Coba dijawab. Cewek-cewek nanti ini tolong dipotong ya kan? Cewek-cewek suruh jawab. Masukin ke TikTok. Jawab. Gak mau tahu gue pengen tahu kenapa sih. Lu nggak mau tahu tapi lu pengen tahu. Nggak mesti gue mau tahu, lu harus jawab gitu. Karena gue pengen tahu. Iya. Soalnya kalau kita kan beda lah ya cewek sama cowok. Cowok sama aja, ada yang jelas juga. Kadang milih yang dia suka tapi nggak jelas. Sama baik. Sama aja.
Iya sih. Kayak gue ada yang suka sama gue waktu itu, tapi gue nggak suka. Gue sukanya sama yang lain tapi nggak jelas, galau-galau juga gue. Cuman kalau nggak bisa lu nyamain semua cewek sama lu juga. kita kasih jawaban. Oh kalau cowok kenapa? Iya, supaya mereka nanti jawab. Oh, iya. Lu ayo nggak jawab bang. Iya. Gitu. Kalau Iya komennya gitu iya, ya. Lu aja nggak jawab bang gitu. Kenapa lu begitunya? Karena satu emang gue belum siap. Kalau misalkan saat itu juga nih, karena waktu itu dia ceweknya nih kayak kudu saat itu tuh pengennya tuh kayak udah sama gue gitu. Ya guanya belum mau, mas gue paksain. Kalau misalnya dia santai-santai aja ya udah. Iya. Karena satu ya gue belum siap secara ekonomi, secara psikologis, secara mental. Kan gue anak selatan banget kan. Mental illness gue tuh harus di apa ini? Ini apa? Kubus tuh kayak gini. Karena guanya belum mau. Ya belum mau, masa harus dimau-mauin, enggak dong. Itu. Karena kalau guanya belum siap juga. Kalau misalnya dibilang suka kan bisa karena terbiasa. Iya. Dan suka nggak harus lamanya soal fisik dong. Iya, betul. Iya, suka karena bisa kayak kalau misalnya jujur, gue suka sama kejujuran dia gitu. Dia waktu itu ngomong langsung, gue suka sama lu. Oh iya, gue suka kejujuran lu gitu. Iya. Poin plus dong. Iya, gue pernah ditembak gitu juga. Iya. Gue kayaknya suka sama gue deh. Iya, gue jawab. Iya. Karena lu begini gitu. Kalau masalah cakep, cewek cakep gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Kan yang biasa kita cari tuh sifat. Sifatnya kalau sepenuhnya cocok, bener. Kenapa enggak? Bener. Iya. Nah, makanya kalau ada yang bilang cowok cuma mandang fisik, enggak juga. Iya, fisik dipandang. Iya. Cuma bukan soal itu doang. Bukan. Apa? Iya, aku tahu. Bukan soal itu doang. Iya. Lu juga cewek-cewek kan juga nggak selalu mandang fisik kan, kadang mandang kantong kan. Nyala nggak nih? Masih. Aman ya? Rek kan? Mana sih tulisannya? Merah. Enggak, hijau. Ya udah nih ada suaranya dah. Cobat lagi. Mati kameranya anjing. Ya udah nggak apa-apa, tadi audionya aja. Yang penting harus dijawab karena kita nanya. Karena dari sudut pandang cowok tadi udah dijawab. Kenapa kita belum siap? Kalau kita lebih ke bukan ngeribetin diri sendiri kalau kita. Kalau kita lebih ke ini bukan pembelaan ya, maksudnya. Kalau lu kan harusnya tahu, cewek-cewek ini harusnya paham kalau cowok ini kalau suka kan kelihatan, lu juga harusnya tahu dong. Kita juga ada effort nih. Harusnya bisa ngebedain dong. Kalau kita kan apa ya? Lebih ke gue tahu lu suka sama gue gitu, tapi gue lagi nggak bisa aja gitu. Iya. Dan gue nggak nyari cewek lain biasanya kalau begitu. Enggak juga. Ya kalau ada ya ada, kalau enggak ya enggak. Nah kalau lu tuh cewek-cewek ini kebanyakan begitu nyoh. Tahu nih cowoknya suka, udah effort banget nih laki nih ya kan. Buka obrolan apa segala macem. Tapi dia nggak respon, malah ngerespon yang lain yang dia suka. Jadi ngeribetin diri sendiri. Kalau kita kan pasti gitu lah ya. Makanya pokoknya jawab lah. Itu tadi jawab tuh. Kenapa lu suka cari yang ribet-ribet? Iya. Kenapa lu suka ngeribetin diri lu sendiri? Kenapa lu suka nyakitin diri lu sendiri? Jangan coba-coba lu ya. Yang coba-coba ngomong cowok sama aja. Iya. Bukan aku yang kemusuhan sama kamu, lu yang kemusuhan sama gue. Kayak anjing. Kayak punya gendut. Kamu gue bacok. Udah lah, pakai jawab lah, celah. Harus dijawab. Gue pengen tahu. Cewek-cewek kenapa? Gue juga pengen tahu. Lu ngomong lu belum siap juga lu enggak lu. Lu ngomong belum siap, gue liat story lu udah sama cowok lagi lu. Iya, udah tidur lagi sama laki. Ada. Oh iya. Udah tidur lu sama laki lagi. Kurang ajar lu. Asli lu. Gua liat lu nggak liat gua lu. Dengar juga kagak dengerin gua lu. Dengar lu nggak bisa denger lu. Hah? Nggak denger ya? Bodoh lu.
Nih baca love, Oh, peace and gaul. uh, Peace, love and gaul kembali. love, peace and gaul. Apa? Nih gaul dulu. Nih Sakura. Anjing 2000 tuh dulu tuh. Gitu. Berarti kita gaul banget dulu ya. Gaul anjing. Makan mie Sakura ya. Asli pakai sumpit yang dibelah tuh. Wah, anjing minum lagi makan dari bungkusnya. Dari bungkusnya. Coca-Cola seribuan pernah ngerasain lu? Pernah Vinto tau lu? Tahu. Merah kan? Iya. Sodanya misah. Vinto. Sama kayak perasaan kita misah. Iya. Belum jadi satu. Belum jadi satu. Belum, karena kalau udah jadi satu pasti akan. Awas lu gue samperin nanti lu. Bandung. Gue ditinggal dong berarti. Kan lu ikut. Iya, gue ke Bandung juga. Terus pas gue di Bandung, Ical mah ada-adanya di situ. Ada. Lu juga ada-adaan di situ. Gue gitu gak ada. Gue sama siapa? Kalau misalnya Ical dengan agendanya, lu dengan agendanya, gue sama siapa? Ya lu ikut Ical. Ya. Sehari doang paling gue. Berarti gitu lu ya, lebih milih perempuan daripada temannya. Enggak, ini kan gue cuma mau perjelas tuh, katanya capek lu ngeliat gue galau-galau. Oh iya. Wah, Saya ada benar-benar. Iya kan? Iya. Perjelas aja ini. Asal jelas mas. Asal jelas. Ketika gue udah dapet jawabannya kan, ya udah. Pokoknya kalau gue seharian hilang, berarti jelas. Ah ya. Kalau gue baru Tiba-tiba nanya di mana nyoh gitu. Iya. Oh berarti gua di sini bawa, ya. gua bawa dia. Iya. Kalau cuma 30 menit sejam gitu, gue balik lagi udah berarti udah jawabannya. Berarti nggak usah gue tanya lagi tuh. Iya. Ya lah. Nunggu pengen mandi dulu, pengen boker. Cuma dah. Jawab, nggak mau tahu. Jawab. Lu ngapain ya? Just to hear I've been missing. Biar estetik. If a picture is all that I have.